Agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran mengakibatkan malapetaka kemanusiaan. Republik Islam Iran menegaskan agresi Amerika Serikat Zionis sebagai tindakan genosida. Untuk itu pemirsa, kami akan memperlihatkan kepada Anda, tercatat sedikitnya ada 1.300 orang yang gugur. Mereka adalah warga Iran, 30% yang merupakan anak-anak. Agresi Zionis juga mengakibatkan ribuan bangunan sipil hancur, mulai dari rumah, kemudian bangunan komersial, hingga fasilitas medis dan juga sekolah. Kekejaman Amerika Serikat dan Zionis Israel diantaranya bisa terlihat dalam video detik-detik rudal menghantam sekolah putri Shajare Taiba di Minab, Iran. Akibat serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel ini sedikitnya ada 170 orang meninggal dunia. Dan sekali lagi mereka adalah anak-anak. Berbagai analisis terhadap rekaman yang didukung berbagai data mulai dari citra satelit hingga foto-foto pasca serangan menunjukkan dengan jelas rudal yang ditembakkan ke sekolah putri tersebut merupakan rudal Tomahawk. Bukti ini membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang justru menuduh serangan ini dilakukan oleh Iran sendiri, bukan oleh Amerika Serikat. Berikut pernyataan Trump. Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. Dalam rekaman yang dipublikasikan IRGC pada hari Rabu waktu setempat, terlihat dalam serpihan dari rudal Tomahawk yang ditemukan di Minab, Iran, tertulis di sini ada tulisan Made in USA alias dibuat di Amerika Serikat. Pemimpin minoritas Senat Amerika Serikat Chuck Schumer menyatakan Trump berbohong soal Iran yang mengebom sendiri sekolah putri di Minab. Chuck juga menegaskan Iran tidak memiliki rudal Tomahawk. Raytheon, perusahaan Amerika yang memproduksi rudal Tomahawk, memang menjual senjata tersebut kepada sejumlah sekutu. Namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Iran pernah memperoleh rudal jelajah tersebut. Berikut pernyataan dari pemimpin minoritas Senat Amerika Serikat, Chuck Schumer. Which is it? Is the war ending soon, or are we on the brink of the worst fighting yet? Donald Trump's a liar. He claims that Iranian Tomahawk missiles were responsible for the bombing of an all-girls school that unfortunately killed 170 people, many of them children. Iran doesn't have Tomahawk missiles. The claim is beyond asinine. It's just an outright lie. The president can't just talk off the top of his head on something as formidable as this. The President of the United States is spreading blatant lies about a war he started. Lalu bagaimanakah analisis pakar terkait dengan Trump yang tidak mengakui rudalnya menargetkan lokasi sipil di Iran? Sudah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mbak Sylvia. Mbak Dina, Trump di negaranya sendiri sudah dikecam soal pernyataan terakhir bahwa rudal yang menghantam sekolah putri di Minab, Iran itu adalah ulah Iran sendiri. Menurut Mbak Dina, mengapa Trump senekat itu menuduh Iran yang merudal sekolah tersebut? Trump itu bergerak di zona media sosial ya, yang bergerak sangat cepat dan beliau berpikir mungkin dugaan saya bahwa orang tidak ingat dan tidak punya cara untuk cross check. Dia lupa juga bahwa bukti-bukti kamera, kemudian bahwa orang di sana juga ingin membuktikan ya bahwa nggak mungkin lah terjadi suicide pada bangsanya sendiri. Jadi kalau dilihat dari gerak-gerik Donald Trump itu sudah jelas indikasinya bahwa dia sebenarnya nggak tahu strategi yang dia pakai apa. Yang penting Amerika kelihatan hebat, Amerika kelihatan menang. Itu aja yang selalu dia gaungkan dan dia yakinkan pada masyarakatnya bahwa tindakannya itu benar. Mbak Dina melihat ini sebuah pola seseorang yang sudah sering berbohong atau pola propaganda atau bagaimana Mbak Dina? Sebagai individu dia memang punya masalah ya. Saya melihat dia punya masalah kejiwaan. Kalau dilihat dari statement-statement yang beliau sampaikan itu sama sekali sebenarnya tidak pernah mengarah pada dia sebagai pemimpin satu negara. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai pemimpin negara yang kemudian harus diikat oleh begitu banyak aturan, kemudian respect
bahkan pemahaman tentang sistem internasional. Yang dia pikirkan selalu bicara seakan-akan selalu tentang dirinya. Jadi dari sisi individu saja ada masalah. Dari sisi yang lain, kalau dilihat ketentuan internasional ya yang ada seputar perang, banyak hal sudah dia langgar. Pertama bahwa perang itu harus diumumkan terlebih dahulu sehingga semua pihak juga sudah siap dan dia juga harus minta izin di dalam negeri supaya perangnya itu legal gitu kan. Nah itu tidak dia lakukan. Kemudian ketika dia menyerang, yang pertama diserang, bayangkan pertama kali diserang tanpa peringatan dan persis sesudah Iran itu melaporkan selesai negosiasi bersama Oman kan, dimediasi oleh Oman, itu adalah sekolah dan sekolah anak-anak gitu. Jadi itu betul-betul menggambarkan bahwa Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah melakukan crimes against humanity. Jadi kejahatan kemanusiaan. Karena yang disasar secara sengaja itu adalah fasilitas sipil dan masyarakat sipil. Oke. Baik, Mbak Dina tadi Anda mengatakan sebetulnya Anda sendiri menilai bahwa Trump itu sebetulnya tidak tahu apa yang ingin dia sasar. Dalam pertemuan rahasia yang dihadiri oleh Senator Amerika Serikat, Chris Murphy, dia juga mengatakan agresi Amerika Serikat ke Iran itu sangat kacau. Dan dia sendiri juga yakin bahwa sebetulnya Amerika Serikat tidak akan mencapai satupun tujuan yang ditetapkan. Jadi Mbak Dina, apakah Anda melihat perkembangan sejak 28 Februari lalu sampai sekarang, adakah target-target spesifik Trump yang sudah tercapai di Iran? Satu yang dia selalu bangga-banggakan adalah sudah berhasil melakukan pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran. Tetapi kan pertanyaan mendasar dari yang kita tanyakan di tanggal 28 itu adalah apakah memang targetnya itu regime change? Karena kalau regime change berarti kan harus segera ada pergantian dan biasanya disiapkan seorang tokoh yang memang lebih dipercaya oleh Amerika Serikat. Ini kenyataannya juga nggak ada. Gitu. Jadi membiarkan satu negara kacau balau sesudah itu diserang habis-habisan itu kan jelas-jelas madness gitu. Nggak ada pernah terjadi dan ada strategi untuk menaklukkan negara juga nggak pernah seperti itu gitu. Jadi ini semua di luar dari pakem hubungan internasional, tata krama internasional, dan anehnya pihak-pihak yang ada di sekeliling Trump, para penasehatnya, kalau Israel ya saya pikir karena dia punya kepentingan lain ya, memang kepentingan konsisten dari Israel itu adalah agar Timur Tengah itu selalu dalam situasi kacau. Karena kalau kacau dialah yang tampil sebagai kekuatan terbesar di kawasan gitu. Tapi kalau Amerika Serikat ini benar-benar nggak masuk akal karena biasanya Amerika Serikat itu kan berusaha menciptakan stabilitas di berbagai kawasan supaya dia bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang menjadi kepercayaan dia gitu kan. Nah ini sekarang dia udah diserang pula para sekutu-sekutunya oleh Iran, dia juga tidak melakukan apa-apa. Ini kan membuktikan dia nggak punya strategi apapun sebenarnya kan untuk berhadapan dengan Iran. Lebih banyak kagetnya daripada dia punya strategi. Oke, melihat banyaknya korban sipil saat ini di Iran, Mbak Dina, dan juga fasilitas publik yang hancur karena serangan Amerika Zionis, ada juga bukti nyata rudal Amerika Serikat di sekolah minat Iran misalnya. Sebetulnya mampu tidak peradilan internasional menyeret Trump ke proses hukum? Nah itu yang lebih rumit kalau dilihat dari sistem yang ada sekarang, sepertinya tidak bisa. Karena pertama Amerika Serikat itu bukan anggota dari International Criminal Court. Jadi dan tidak satupun negara teluk yang menjadi sekutu dia yang menjadi anggota ICC, International Criminal Court. Jadi secara hukum dia tidak terikat oleh Statuta Roma yang bisa menyeret seorang kepala negara atau jenderal atau pimpinan militer di negara tertentu ke meja hijau tingkat internasional karena memang Amerika tidak terikat di situ gitu. Yang terikat di sana itu sebenarnya Yordan, Palestina sama Tunisia. Jadi kalau kasusnya itu Gaza sebenarnya bisa. Itu dari pihak Palestina setidaknya bisa mengajukan untuk diinvestigasi. Tetapi bagaimana menyeret dia itu Amerika Serikat itu saat ini ya statusnya itu di atas segala aturan internasional. Dia ada di luar itu. Jadi itulah kesulitan kita memang sebagai negara-negara berdaulat untuk meminta pertanggungjawaban dari Amerika Serikat. Baik kalau gitu, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi Mbak Dina terima kasih atas analisis Anda di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.